Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue yang seperti biasa akan membahas seputar investment khususnya cryptocurrency. Dan gue langsung bikin video malam ini urgent sekali karena barusan gue baca satu statement yang menarik dari Jerome Powell dan ini menurut gue akan berpengaruh sangat cukup relevan lah ya untuk Bitcoin dan equity market. By the way nih gini, gue tuh lagi sakit. Kalau gue batuk-batuk ya dimaklumi lah ya. Jadi oke, langsung aja nih kalian bisa lihat. Ini statementnya barusan banget terjadi sekitar jam 10 malam tadi. Gue record video ini jam 10.49 tanggal 7 Maret. Jadi ini baru baru sekitar 40 menit yang lalu. Fed Chairman Jerome Powell says interest rates are likely to be higher. Nah, ini menarik banget than previously anticipated. Maksudnya apa? Sederhananya, Jerome Powell berkata kalau kemungkinan besar ada peluang ya kalau interest rates nanti akan dinaikkan melebihi yang mereka antisipasi atau melebihi target mereka awalnya. Nah, kalian bisa lihat yang menjadi target awalnya mereka adalah di sini 5 sampai 5,25%. Ini udah gue bahas di video sebelumnya. Jadi sejak awal tahun dari sejak tahun 2022 kan Federal Reserve sudah berkali-kali menaikkan interest rates dengan target sebesar 5,25%. Itu targetnya mereka tadinya. Tapi statement ini berkata likely to be higher, ya, jangan-jangan bisa lebih tinggi dari target mereka sebelumnya than previously anticipated. Sekarang ini kalian bisa lihat Fed interest rates itu kan terakhir dinaikin Februari 25 basis points ya, itu di 4,5 sampai 4,75. Itu angka interest rates saat ini ya. Kalau kita pakai pakai teori sederhana, pakai historik sederhana aja, mestinya ya kan kita bisa lihat kita cek dulu FOMC schedule di 2023 ini yang menarik nih. Ini kalendernya ya. Kalau misalnya targetnya 5 sampai 5,25%, dan sekarang itu ada di angka 4,5 sampai 4,75, maka cukup mudah kalau kita katakan di Maret dia stay di 25 basis points dan di Mei 25 basis points and then mereka akan stop. Itu tadinya ya. Tapi dengan statement ini nih likely to be higher, ini tuh jadi gini. Kalau Federal Reserve Jerome Powell ini kan suka ngasih sinyal ke market ya. Jadi dia tuh suka kasih statement dan biasa market itu suka reaktif terhadap statementnya mereka karena kasarnya gini, syukur-syukur kalau kalian jago menginterpretasikan kata-katanya Jerome Powell, kalian bisa kalau kalian jago trading, kalian bisa make money luar biasa loh. Kalau kalian cukup dengan kalian ahli interpretasi statement-statementnya Federal Reserve Jerome Powell gitu, maka kalian akan mendapatkan great fortune sekali gitu. Nah, kalau misalnya untuk saat ini ya, gue boleh memberikan interpretasi ya. Ini sekali lagi ya, gue belum tentu benar. Tapi kalau gue boleh memberikan interpretasi dari statement ini, menurut gue yang pertama, gue bisa ambil kesimpulan angka ini bisa jadi udah nggak valid lagi. Itu yang pertama. Mungkin angkanya akan lebih tinggi dari 5 sampai 5,25. Asumsi gue mungkin 5,5 sampai 5,75 atau bahkan di 5,75 sampai 6. Gue nggak tahu, gue belum berani buat asumsi seperti itu. Maksudnya setinggi apa nantinya. Ya karena secara teori gini. Inflasi itu akan lebih sticky, akan lebih lengket ketika udah memasuki nurunin dari 5 ke 2. Kan targetnya 2% nih ya. Targetnya 2. Nurunin dari 5 ke 2 itu akan lebih lengket, lebih susah dibanding nurunin dari 9 ke 6. Kira-kira gitu. Nurunin dari atas ke tengah itu akan lebih mudah. Nah, yang lebih sulit itu secara teori dari 5 sampai 6%, drop sampai mungkin 3, 4 sampai 2% itu akan lebih susah lagi. Nah, jadi tentu gini, Jerome Powell ngomong gini kan bukan gak bisa kita pandang sebelah mata. Ini udah kayak signal buruk nih di market kalau dia bakal sangat agresif gitu. Karena itu yang kedua, kesimpulannya yang gue mau share ke kalian adalah gue saat ini melihat adanya peluang di Maret tanggal 21 2022 ini dia akan menaikkan interest rates kembali sebesar 50 basis points. Itu interpretasi gue. Yang pertama kan targetnya lebih dari 5 sampai 5,25. Yang kedua interpretasi gue adalah di akhir Maret ini Jerome Powell akan naikin interest rates-nya kembali ke 50 basis points. Itu interpretasi gue saat ini. Dan jika memang terjadi dinaikin dari 25 sebelumnya, kan udah diturunin nih sebelumnya. Dari 25 dinaikin ke 50. Wow, menurut gue
equity market, khususnya stock market, itu akan bisa berdarah lebih dalam lagi. Ya, tapi itu yang kita mesti lihat sama-sama, itu yang kita antisipasi. In my opinion, jika memang terjadi koreksi di kuartal 2, maksudnya di kuartal 2 ini ya, di kuartal 2 tahun 2023 ini, gue masih berpikir this is a great buying opportunity. Ini waktu yang terbaik untuk akumulasi. Karena itu statement gue sejak Januari adalah akumulasi aja, gak usah trading, jangan all in juga sekali entry, ya itu gak bijak menurut gue. Instead, sepanjang 2023 ini akumulasi aja secara bertahap. Dan gue akan sangat bersyukur kalau memang nanti di kuartal 2 dikasih diskon lebih dalam lagi, gue akan sangat bersyukur. Dan tentu gue gak akan melewatkan peluang untuk gue akumulasi lebih banyak lagi. Tapi in my personal opinion, kalau kita lihat saat ini untuk Bitcoin dan Ethereum, kita lihat ya sama-sama ya. Cuman gue posisinya masih mungkin 70-80, memang Bitcoin dan Ethereum sudah bottom. Cuman alts memang nampak masih banyak yang belum bottom. Kita bisa lihat sama-sama. Karena obviously chartnya masih tinggi sekali. Dan apa ya, menurut gue di alts peluang untuk koreksi lebih dalam lebih dalam lagi itu masih besar. So ya kita lihat aja sama-sama apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi personally gue fokus on akumulasi. Gue gak terlalu banyak trading, gue terus-menerus akumulasi. Tapi itu dari gue, gimana menurut kalian? Coba yuk kita diskusi sama-sama di komen apa yang akan terjadi di FOMC meeting bulan Maret ini ya. Kita diskusi di komen sama-sama. Oke, see you in next video. Bye-bye.